Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrianto Noval dari jurusan PTO Offering B2. Saya akan mempresentasikan hasil review artikel yang kemarin berjudul Troubleshooting Sistem Air Conditioner atau AC pada trainer AC mobil. Untuk latar belakangnya, perkembangan ilmu teknologi kini kian melesat, terutama pada bidang otomotif yang saling bersaing di pasar bebas. Pada era globalisasi ini, kenyamanan pada mobil sangat diperlukan, terutama adalah sistem AC. Untuk cara kerja AC, yaitu mempertahankan kondisi udara baik suhu atau kelembapan. Untuk rumusan masalahnya, berdasarkan judul yang di atas, yang pertama, bagaimana cara mempelajari dan memahami komponen-komponen air conditioner. Yang kedua, bagaimana cara mempelajari dan memahami prinsip kerja dari sistem air conditioner. Yang ketiga, bagaimana cara mengetahui dan memahami troubleshooting yang terjadi pada sistem air conditioner. Untuk tujuan dan manfaat penulisan, yaitu mempelajari dan memahami komponen-komponen air conditioner. Yang kedua, mempelajari dan memahami tentang prinsip kerja dari sistem air conditioner. Yang ketiga, mengetahui dan memahami troubleshooting yang terjadi pada sistem air conditioner. Untuk dasar teorinya, air conditioner adalah sesuatu alat yang digunakan untuk mengatur dan mengondisikan kualitas udara yang meliputi sirkulasi udara, mengatur kelembapan udara, mengatur kebersihan, dan untuk memurnikan udara. Berikut prinsip kerja dari komponen air conditioner. Untuk yang warna biru, yaitu tekanan rendah, dan warna merah, tekanan tinggi. Siklus kerja dari sistem air conditioner adalah sebagai berikut. Kompresor menkompresikan gas uap refrigeran yang bertemperatur tinggi dan bertekanan tinggi karena menyerap panas dari evaporator ditambah panas yang dihasilkan saat langkah pengeluaran. Kemudian gas refrigeran mengalir ke dalam kondensor. Di dalam kondensor, gas refrigeran dikondisikan menjadi cairan atau terjadi perubahan keadaan, yaitu pengembunan refrigeran. Yang ketiga, cairan refrigeran mengalir ke dalam receiver untuk disaring antara cairan refrigeran dengan oli. Yang keempat, katup ekspansi menurunkan tekanan dan temperatur suhu cairan refrigeran yang bertekanan dan temperatur tinggi menjadi rendah. Kemudian gas refrigeran yang dingin dan berembun ini mengalir ke dalam evaporator. Refrigeran menguap dan menyerap panas dari udara luar atau terjadi pengabutan udara sehingga suhu di luar akan dingin. Untuk komponen sistem air conditioner beserta fungsinya sebagai berikut. Yang pertama, cooler. Sistem ini pada mobil terdiri dari komponen-komponen meliputi siklus pendinginan dan alat bantu agar potensi di pendingin berfungsi penuh. Kemudian kompresor adalah alat yang digunakan untuk menaikkan tekanan refrigeran dengan mengompresikan dalam bentuk gas atau uap. Kemudian magnetic LED digunakan untuk melepaskan dan menghubungkan kompresor dengan putaran mesin. Kemudian kondensor berfungsi untuk pengembunan gas uap refrigeran. Receiver atau dryer berfungsi untuk menampung sementara refrigeran dalam bentuk cairan, kemudian disalurkan sesuai dengan beban pendinginan. Terus ada katup ekspansi digunakan untuk menurunkan tekanan dan temperatur suhu serta menginjeksikan refrigeran melalui office. Yang terakhir, evaporator dan blower berfungsi untuk menguapkan gas atau uap refrigeran yang bertemperatur dan bertekanan rendah. Bila melewati evaporator menjadi dingin sampai temperatur tekanan pengembunan, uap air akan mengembun dan menempel pada sirip evaporator dalam bentuk tekanan air, yang kemudian udaranya masuk ke dalam ruangan mobil. Ini prinsip AC pada mobil. Pengabutan dan penguapan pada AC mobil udara diinginkan dengan cara sebagai berikut. Refrigeran dengan suhu bertekanan tinggi disimpan di dalam receiver. Selanjutnya, cairan refrigeran dialirkan melewati sebuah lubang kecil yang disebut expansion valve. Refrigeran dengan suhu dan tekanan rendah mengalir ke dalam evaporator dan disalurkan ke dalam ruangan pada mobil. Untuk macam-macam freon ada banyak. Bisa dibaca di bagian atas. Kemudian terkenal amonia adalah refrigeran yang paling umum diketahui. Amonia dapat menghasilkan pendinginan dengan mekanisme yang cukup simpel. Penguapan amoni bersifat mudah terbakar, meledak, dan beracun. Untuk cara mengetahui kebocoran,
pada AC yaitu dengan cara memperbaiki dan mengetahui titik kebocoran. Caranya, siapkan ember besar untuk merendam evaporator. Lepaskan cover AC dan angkat evaporator. Pasang nempel buntu pada pipa besar. Pasang manifold dan isikan freon melalui pipa kecil. Rendam evaporator ke dalam bak besar. Gelembung udara akan keluar dari evaporator. Kemudian tambal dengan las tembaga pada bagian yang bocor. Jadi evaporator itu dicelupkan pada bak air. Jika mengeluarkan gelembung itu berarti terdapat kebocoran pada bagian tersebut. Untuk hal-hal yang membuat air conditioner tidak dingin antara lain adanya kebocoran, tekanan yang dikeluarkan oleh kompresor AC mobil Anda sudah lemah. Kemudian evaporator dan kondensor tertutup oleh debu atau kotoran. Extra fan pada kondensor tidak dapat berputar. Evaporator mengalami kebocoran, kemudian kondensor mengalami kebocoran. Yang terakhir, cek termostat apakah dapat menghubungkan aliran listrik. Ini cara kerja sistem air conditioner. Untuk bagian kompresor bisa dilihat pada bagian ini. Kemudian ada kompresor cloud untuk menghubungkan putaran mesin pada kompresor. Kemudian turun melewati kondensor untuk pendinginan yang dibantu oleh kondensor fan. Kemudian mengalir pada pressure switch dan juga filter dryer. Terus kemudian mengalir pada bagian ini yaitu high pressure service yang akan ditekankan pada evaporator. Sudah menjadi tekanan rendah yang berwarna biru, kemudian disalurkan ke dalam ruangan mobil dengan ventilation blower yang bulat ini, seperti turbin. Untuk cara kerja dan sistem AC, kompresor digerakkan oleh tenaga mesin mobil tersebut, memompa dan mensirkulasikan media pendingin refrigeran. Selanjutnya media pendingin tersebut dialirkan kondensor. Di kondensor media pendingin didinginkan dengan jalan melepas panas ke udara lewat sirip-sirip kondensor. Dikarenakan temperaturnya menurun, maka media pendingin yang tadinya berbentuk gas dari kompresor akan berubah menjadi media pendingin berbentuk cair. Selanjutnya media pendingin tersebut dialirkan ke filter untuk dilakukan penyaringan maupun pengeringan terhadap uap air yang ikut beredar di dalam sistem. Media pendingin yang sudah difilter dialirkan ke katup ekspansi yang bertugas untuk menurunkan tekanan media pendingin. Karena tekanan turun, maka otomatis temperatur juga turun. Akibat penurunan tekanan media pendingin berubah menjadi kabut dengan temperatur yang rendah. Media pendingin yang sudah turun tekanan dan temperaturnya dialirkan ke evaporator. Akibatnya evaporator menjadi dingin, udara yang mengalir melalui sirip-sirip evaporator panasnya diserap sehingga temperatur udara tersebut menjadi turun. Yang nantinya akan disalurkan kepada ekspansi berubah menjadi gas pada evaporator, terus mengalir pada ruangan pada mobil. Ini bisa dilihat siklus kompresi uap sistem pada AC. Untuk langkah 1 ke 2, cairan refrigeran dalam evaporator menyerap panas dan dari sekitarnya, biasanya udara, air, atau cairan proses lain. Yang langkah 2 ke 3, uap yang diberi panas berlebih masuk menuju kompresor di mana tekanannya dinaikkan. Langkah ketiga ke 4, superhead, gas bertekanan tinggi lewat dari kompresor menuju kondensor. Untuk yang langkah 4, kembali ke 1, cairan yang sudah didinginkan bertekanan tinggi melintas melalui peralatan ekspansi yang mana akan mengurangi tekanan dan mengendalikan aliran menuju kondensor, harus mampu membuang panas gabungan yang masuk evaporator dan kondensor. Selang-selang dan kondisi freon saat AC bekerja. Ini ada 4 macam ukuran selang, ada 5/8, 1/2, 3/8, dan 3/8. Ini tekanannya beda-beda. Untuk kondisi freon dan dalam komponen air conditioner, bisa dilihat kompresor masuk, terus keluar, itu beda.
kondensor masuk keluar juga beda. Receiver dryer masuk keluar juga beda. Jadi bedanya berupa gas, air gitu. Sampai bertekanan rendah. Untuk metode langkah-langkah penelitian, dengan melakukan pemeriksaan komponen fungsional secara sistematik pada siklus pendingin, akan mendeteksi trouble yang belum disadari oleh pelanggan. Cara yang paling mudah untuk menemukan trouble ialah dengan cara melihat dan mendengarkan. Di bawah ini contoh yang mudah didengarkan dan dilihat. Yang pertama, apakah tali penggerak atau bel kendor, suara berisik dekat kompresor, sirip kondensor dan evaporator tertutup, apakah saringan udara tersumbat, kemudian noda oli dapat dilihat pada sambungan siklus pendingin, suara berisik dekat blower, yang terakhir memeriksa jumlah refrigeran melalui kaca pengintai. Untuk pembahasan sebab-sebab AC mobil tidak dingin. AC mobil tidak dingin bisa disebabkan oleh yang pertama, freon kurang atau habis. Yang kedua, kondensor dan radiator kotor. Yang ketiga, motor cooling fan mati. Yang keempat, fill coil dan spool magnetic clutch tidak bekerja. Yang kelima, tekanan dalam sistem AC berlebihan. Yang keenam, kelebihan oli kompresor. Ketujuh, kompresor aus. Ke-8, termistor cooler berubah nilainya. Ke-9, evaporator kotor. Yang ke-10, saluran buang air kondensasi tersumbat. Dengan tersumbatnya saluran buang air kondensasi, rumah evaporator akan penuh dengan air, berembun, dan air akan menetes di bawah dashboard membasahi karpet mobil. Untuk penyebab AC mati tiba-tiba, yang pertama kehabisan freon, kemudian motor cooling fan mati, yang ketiga fill coil magnetic clutch putus, sekring AC putus, terus kompresor AC macet, dan V-belt putus. Jadi ada macam-macam penyebabnya ya. Kemudian penyebab kondensor AC terlalu panas. Sebenarnya kondensor ini panas. Wajar karena gas refrigeran yang dipompa oleh kompresor air conditioner, tetapi terdapat bagian yang sangat panas dan tidak sanggup disentuh oleh tangan. Jika kondensor AC mobil terasa panas tetapi udara di dalam kabin terasa dingin, berarti tidak ada masalah pada kondensor tersebut. Berikut penyebab kondensor AC mobil terlalu panas. Yang pertama, kelebihan freon, kelebihan oli kompresor, kondisi kondensor kotor karena debu atau kotoran, hisapan angin atau hembusan angin kurang dari kipas kondensor. Yang kelima, jika menggunakan extra fan, artinya kipas tersendiri untuk mendinginkan kondensor, kemungkinan kipas putaran sudah lemah. Kemudian saat berhenti AC dingin dan saat jalan AC panas. Biasanya disebabkan oleh kondensor kotor sehingga pendinginan kondensor kurang saat mobil berhenti. Kemudian kemampuan kompresor untuk memompa freon sudah tidak maksimal, biasanya dibarengi bunyi kompresor yang kasar. Untuk kesimpulan dan saran dari penulisan ini, menurut saya, air conditioner merupakan sebagian yang paling penting untuk menambah kenyamanan pada suatu kendaraan atau kendaraan mobil. Kerusakan komponen AC pada mobil yang sering terjadi adalah yang dijelaskan seperti berikut tadi. Untuk saran, berdasarkan penulisan di atas, ada beberapa saran yang dikemukakan. Yang pertama, berhati-hatilah waktu merangkai bagian sistem air conditioner. Kedua, karena dalam rangkaian sistem air conditioner teraliri arus listrik yang besar, jadi bila terjadi kesalahan dalam merangkai akan mengakibatkan kerusakan pada bagian tersebut. Yang ketiga, untuk mencapai hasil kerja yang maksimal, maka langkah kerja perangkaian harus sesuai spesifikasinya. Kemudian hal-hal baru atau ide baru yang bisa dikembangkan menurut saya membuat job sheet khusus untuk perbaikan atau perawatan sistem AC pada mobil yang dapat digunakan oleh semua macam jenis bengkel atau mobil. Yang kedua, mengadakan pelatihan atau training tentang perbaikan atau perawatan sistem AC pada mobil yang memiliki sertifikasi yang resmi. Yang ketiga, membuat indikator pada panel kabin mobil yang berguna memberi tanda kepada pengendara jika ada kerusakan atau perawatan yang harus dilakukan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya,
Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.